Pengertian doa. Doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Doa juga bisa berarti berseru, memanggil, meminta, mengharap belas kasih dengan ucapan, permohonan, serta pujian yang ditujukan kepada Allah SWT. Menurut Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a menjelaskan, doa adalah permohonan bantuan dari seorang hamba kepada Allah SWT dengan menampakkan kefakiran kepadanya dan membebaskan diri dari keyakinan akan adanya kekuatan selain Allah SWT. Jadi, menurut kami, doa adalah permohonan, permintaan, seruan, ataupun pengharapan dengan kesungguhan mengharap belas kasih seorang hamba kepada Allah SWT. Zikir secara sederhana berarti ingat. Ialah ingat dengan hati dan ingat dengan lidah, ingat dari kelupaan dan ketidaklupaan, serta sikap selalu menjaga sesuatu dalam ingatan. Sedangkan zikir menurut istilah adalah segala proses komunikasi seorang hamba dengan Sang Kholik untuk senantiasa mengingat Allah dengan cara mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih, memanjatkan doa, membaca Al-Quran, dan lain-lain yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik sendiri ataupun berjamaah, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Mengingat atau menyebut sebagai arti dari zikir seperti dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang berarti yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Namun, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan makna berbeda mengenai zikir. Antara lain, 1. Sebagai nama lain dari Al-Quran, seperti dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Dzikra di sini berarti Al-Quran. Yang kedua berarti peringatan, seperti dalam surat Yasin ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang artinya, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Az-dzikra di sini berarti peringatan. Yang ketiga, zikir berarti keagungan menurut Quran Surat As-Sad ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Az-dzikr di sini berarti keagungan. Wal Qur'ani dzikr yang berarti demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
Yang keempat, dzikir juga bisa diartikan sebagai wahyu, seperti dalam surat Al-Qamar ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Yang berarti, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. A'ulqiya dzikru di sini yang berarti apakah wahyu itu? Dzikru di sini bisa diartikan sebagai wahyu. Yang kelima, dzikir berarti pengajaran, seperti dalam surat Quran surat Yusuf ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Yang berarti, dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap suruhanmu ini. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi alam semesta. Dzikrul lil alamin. Dzikrul di sini berarti pengajaran. Adab dan kesunahan dalam berzikir dan berdoa. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Dimulai dengan memuji, menyanjung Allah, serta bertawasul dengan Asmaul Husna dan bersolawat kepada Nabi. 3. Sesuai dengan sunnah. Doa hendaknya diucapkan 3 kali, serta menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. 4. Tidak berdoa yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 5. Berdoa dengan lisan dan ridho dengan hatinya. 6. Mencari waktu yang baik. 7. Mengambil kesempatan pada keadaan tertentu yang baik. 8. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan menyapukannya ke muka apabila sudah selesai. 9. Meredakan suara yang antara berbisik dan nyaring. 10. Tidak memaksa-maksakan diri untuk beranjak dan kadang-kadang berdoa secara berlebihan. 11. Tadharru, khusyuk, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 12. Bersungguh-sungguh dalam memohon. 13. Taubah, mengembalikan segala rupa kezaliman hak orang lain dan menghadapkannya jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.